Evaluasi dan pelacakan adalah tahap penting dalam memastikan bahwa implementasi dari suatu proyek, kebijakan, atau strategi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Melalui evaluasi dan pelacakan, organisasi dapat mengukur keberhasilan, mengidentifikasi area perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Langkah-langkah dalam evaluasi dan pelacakan. 1. Penetapan kriteria keberhasilan. Tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang ingin dicapai dari implementasi atau proyek. Pastikan tujuan tersebut terukur, realistis, dan waktu pencapaiannya jelas. Indikator kinerja. Pilih indikator kinerja utama, Key Performance Indicators, yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Ini bisa berupa metrik kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada sifat proyek. 2. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Pilih metode yang tepat untuk mengumpulkan data, seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis data yang ada. Frekuensi pengumpulan tentukan seberapa sering data akan dikumpulkan dan dievaluasi. Ini bisa bersifat berkala, mingguan, bulanan, atau berkelanjutan. 3. Pelacakan kemajuan. Pemantauan terus-menerus. Lakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan proyek menggunakan indikator yang telah ditentukan. Pelaporan berkala. Buat laporan berkala untuk mencatat kemajuan yang telah dicapai dan masalah yang muncul selama pelaksanaan. 4. Analisis data. Perbandingan dengan target. Bandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi apakah proyek berada di jalur yang benar atau mengalami penyimpangan. Identifikasi tren. Analisis tren dalam data untuk melihat pola yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang keberhasilan atau kegagalan proyek. Evaluasi hasil. Penilaian kinerja. Lakukan evaluasi kinerja berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Tentukan apakah tujuan telah tercapai atau apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian. Feedback dari pemangku kepentingan. Kumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan, tim, pelanggan, klien, untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang efektivitas implementasi. 6. Identifikasi masalah dan area perbaikan. Analisis kesenjangan. Identifikasi kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Tentukan penyebab dari kesenjangan ini dan area mana yang memerlukan perbaikan. Tindakan korektif. Rekomendasikan dan terapkan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama evaluasi. Penyesuaian strategi, pengambilan keputusan berdasarkan data. Gunakan hasil evaluasi untuk membuat keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Ini bisa melibatkan penyesuaian strategi, alokasi ulang sumber daya, atau perubahan dalam pendekatan. Iterasi proyek. Jika dilakukan iterasi pada proyek atau implementasi dengan melakukan perbaikan dan pelacakan ulang setindakan korektif diterapkan. LEPA, dokumentasi dan pembelajaran dan proses. Dokumentasikan proses evaluasi dan hasil yang diperoleh, termasuk masalah yang dihadapi dan solusi yang diterapkan. Pembelajaran untuk masa depan. Gunakan temuan dari evaluasi untuk pembelajaran di masa depan, baik untuk proyek serupa atau untuk meningkatkan proses evaluasi dan pelacakan itu sendiri. Alat dan teknik untuk evaluasi dan pelacakan. 1. Balance Scorecard. Alat ini membantu organisasi melacak kinerja di berbagai bidang, seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. 2. Dashboard kinerja. Menggunakan dashboard kinerja untuk memantau metrik utama secara real-time dan memberikan visualisasi yang mudah dipahami tentang kemajuan proyek. 3. Analisis SWOT. Menggunakan analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, untuk menilai hasil implementasi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil. 4. Survei dan kuesioner. Menggunakan survei dan kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik kualitatif dari pemangku kepentingan tentang keberhasilan implementasi. 5. Audit internal. Melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan selama implementasi. Tantangan dalam evaluasi dan pelacakan. Ketidakakuratan data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghambat evaluasi yang tepat dan menyebabkan kesimpulan yang salah. 2. Kurangnya sumber daya.
Tanpa sumber daya yang memadai, waktu, tenaga, teknologi, pelacakan dan evaluasi mungkin tidak dilakukan secara optimal. T. Resistensi terhadap evaluasi. Kadang-kadang, individu atau tim mungkin resistensi terhadap proses evaluasi, terutama jika mereka merasa itu akan mengarah pada kritik atau beban kerja tambahan. 4. Kompleksitas proyek. Proyek yang sangat kompleks atau melibatkan banyak variabel dapat membuat pelacakan dan evaluasi menjadi lebih sulit dan membutuhkan metode yang lebih canggih. 5. Kurangnya tindak lanjut. Evaluasi yang dilakukan tanpa tindak lanjut atau tindakan korektif yang memadai akan sia-sia karena masalah yang teridentifikasi tidak ditangani dengan efektif. Contoh evaluasi dan pelacakan. Evaluasi program pelatihan. Setelah program pelatihan diimplementasikan, organisasi dapat melacak peningkatan keterampilan karyawan melalui penilaian sebelum dan sesudah pelatihan, serta umpan balik dari peserta pelatihan dan manajer mereka. 2. Pelacakan kampanye pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menggunakan metrik seperti konversi, lalu lintas web, dan ROI untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran digitalnya. Berdasarkan hasil ini, mereka dapat memutuskan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka. 3. Evaluasi proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi, pelacakan bisa mencakup pemantauan jadwal proyek, biaya, dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang diinginkan. Evaluasi dan pelacakan adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa implementasi dari suatu rencana atau proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar, mengidentifikasi masalah lebih awal, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Evaluasi yang baik membutuhkan perencanaan yang matang, alat yang tepat, dan komitmen untuk menggunakan hasil evaluasi untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Demikian, semoga bermanfaat.